Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Budian. Ya, selamat siang. Selamat siang. Iya. Wah, siang-siang begini Pak ya. Di sana Surabaya panas Pak ini? Ya, ini Surabaya sekitarnya lagi panasnya lumayan ini. Iya. Iya, kalau di sini tuh belum panas tapi dingin Pak. Di sini kan di gunung soalnya. Di Gunung Lawu. Perbatasan Di dengan Gunung Jawa Lawu. Tengah ya. Oh iya iya. Oke, Pak Majid, ini tumbenan ini siang-siang begini apa yang ingin diomongin Pak ini? Iya ini Budian. Ini saya pingin ini ngobrol dengan Budian terkait dengan literasi ya. Siang-siang nanti Budian bantu saya terkait ngobrol tentang literasi di sekolah itu. Siap, siap, Iya. siap. Nih. Oh, literasi di sekolah panjenengan ya? Oh, udah jalan Pak? Iya. Literasinya apa, bagaimana? Nah ini kalau di SMK itu kan memang literasinya butuh untuk perhatiannya kan lebih gitu ya, karena biasanya anak-anak itu kan kecenderungannya berpraktik gitu ya, berpraktik sehingga ini saya kira untuk literasi ini kok saya menginginkan itu ada ini ya, ada peningkatan kepada anak-anak, terutama juga Gitu. kepada guru juga gitu ya, Oh. sehingga tidak hanya praktik saja, secara konsep pengetahuan harapannya anak-anak juga ini ada peningkatan begitu. Oh, gitu. Jadi Pak Majid ini pengen apa namanya program membaca literasinya di sekolah Pak Majid ini meningkat gitu Pak ya? Terutama untuk Iya, anak-anak. betul sekali gitu. Oh, gitu. Lah, selama ini penerapannya bagaimana Pak di sekolah panjenengan? Menurut pengamatan panjenengan selama Kalau ini? selama ini itu penerapan literasinya itu kan sesuai dengan ini ya yang dilakukan juga oleh sekolah-sekolah yang lain gitu ya. 15 menit sebelum mapel utama proses pembelajaran dilakukan, anak-anak ini ya membaca buku yang dibawa gitu kan. Nah itu saya kira perlu juga dibuat apa ya, lebih lebih meningkat lagi, tidak hanya 15 menit sebelum pelajaran itu ya. Harapannya itu tidak hanya selesai di situ tapi tidak ada program yang lain ya. Oh. Jadi harapannya lebih lebih meningkat, lebih menyeluruh gitu program literasi yang ada di sekolah. Selain 15 menit membaca di awal pelajaran Pak ya itu ya? Iya. Iya. Selain itu apa nggak ada apa mungkin ada lain kegiatan lain Pak? Mungkin apakah ada kegiatan lain yang mengarah ke literasi gitu? Kegiatan apa Pak itu? Misalnya selain 15 menit itu yang sudah ada. Iya, kalau secara insidental itu kita sudah membuat program, misalkan ada di momen hari besar apa gitu ya, Iya. kita fasilitasi anak itu untuk ikut, kita adakan lomba ya, lomba menulis puisi gitu ya, Oh, kemudian ada juga menulis terkait dengan pengalamannya gitu ya, hanya ini aja sih apa secara apa ya, tidak belum berkelanjutan gitu ya, belum berkelanjutan dan belum ada ruang yang anak-anak itu memiliki kesempatan untuk mengakses buku, mengakses bacaan itu dengan mudah. Nah harapannya itu barangkali nanti di proses obrolan ini saya mendapatkan ini ya, penguatan supaya saya itu kemudian nanti oh ini loh nanti program yang akan saya laksanakan untuk peningkatan literasi anak-anak gitu. Harapannya ada peningkatan akses keterbacaan buku yang dilakukan oleh warga sekolah gitu, terutama anak-anak. oh gitu ya. Berarti selama ini ya baru yang 15 menit sebelum pelajaran itu Pak ya. Sama Ya, insidental yang sifatnya insidental itu lomba-lomba ya, puisi dan sebagainya gitu. Oh, ya, ya. Nah, ya. kira-kira Pak Itu. kan baru ada dua itu ya kegiatan ya. Kira-kira menurut panjenengan ini ya, panjenengan ini apa sih kira-kira yang bisa dilakukan untuk meningkatkan? Mungkin ada program-program khusus gitu Pak. Mungkin hal-hal kecil apa yang selain itu nanti bisa mengarah untuk kira-kira minat anak-anak membaca. Ya, itu
harapan saya memang seperti itu, Bu Dian, ya, supaya ini ya ada peningkatan baca murid gitu ya, supaya mereka itu kalau anak SMK itu tidak hanya dikenal sebagai anak yang praktis saja, tapi karena mereka kan nanti iya, karena mereka nanti kan tidak hanya bekerja gitu ya, tapi juga nanti mungkin mereka melanjutkan kuliah dan sebagainya gitu. Nah, harapannya saya menginginkan nanti program ini bisa disasar secara berkelanjutan. Kalau saya berpikir sih sebenarnya ada ini ya yang bisa dijadikan sebagai penguatan itu, karena ada beberapa contoh gini, mungkin nanti yang bisa saya lakukan itu ketersediaan misalkan pojok baca gitu ya. Saya mungkin baca di beberapa sudut gitu ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di beberapa sudut, mungkin di ruang guru, di ruang lobi ataupun di kelas gitu ya. Termasuk mungkin nanti juga yang berikutnya mungkin saya juga ini yang bisa saya lakukan itu, kalau melihat dari kekuatan di SMK itu ada lomba-lomba terkait ini, pojok baca misalkan yang terunik atau yang terbaik gitu, supaya nanti anak-anak lebih tertarik karena pojok baca itu dikelola sendiri gitu ya. Dan memiliki pemikiran seperti itu dia. Supaya nanti apa? Jadi anak-anak itu setidaknya memiliki ruang mengakses buku itu semakin mudah. Ya, di mana saja mereka itu nanti ibaratnya ketemunya itu, oh ternyata penting ya membaca buku, sehingga di setiap sudut itu ada pojok bacanya yang mereka bisa mengaksesnya gitu. Ya bagus itu mungkin yang yang bisa saya laksanakan itu, Bu. Iya. Dian ini. Berarti ketika panjenengan ada program ya, berarti ya program pojok baca itu berarti harus ada rencana-rencana gitu Pak ya, nanti keterusannya itu bagaimana itu nanti bisa kita bahas selanjutnya. Selain pojok baca Pak, mungkin ada ide lagi selain pojok baca, mungkin melibatkan panjenengan guru apa sih Pak panjenengan? Guru PJOK ini Bu Dian. Oke. Mungkin bisa menggandeng guru bahasa Indonesia Pak, kira-kira apa yang kira-kira kalau guru bahasa Indonesia itu kayak gini bisa ini ya gitu, kira-kira apa Pak? Panjenengan bisa mendorong ke guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Iya, kalau yang mungkin yang bisa lakukan lagi itu terkait dengan ini ya, apa, kolaborasi itu ya, kolaborasi dengan guru lain ya, guru lain. Bahasa Inggris bisa juga bahasa Jawa kan juga bisa. Itu. Dan mungkin juga nanti bahasa Indonesia, bahasa Inggris untuk proses apa, anak-anak tidak hanya membaca tapi harapannya juga ada proses lebih dalam lagi gitu ya, mungkin membuat review, rangkuman atau apapun yang mereka baca gitu ya. Nah, mungkin saya juga akan melibatkan ini Bu Dian, apa, petugas ini ya, apa, perpustakaan itu ya. Perpustakaan itu mungkin nanti juga akan saya libatkan itu, karena mereka juga yang punya ini ya, yang punya data-data gitu ya, artinya anak kunjungan ke perpustakaan itu sehari berapa gitu ya, kemudian sampai sebulan itu rekapnya dari sekian ribu anak itu yang masuk berapa gitu ya. Mungkin nanti itu juga saya jadikan sebagai pertimbangan ya, pertimbangan untuk menyusun program-program yang melibatkan murid terutama dalam bidang literasi. Nah, ini tantangannya di bidang kesiswaan memang ini ya, untuk penguatan literasi ini saya juga kepanjenengan kesiswaan ya? Sangat penting dalam di kesiswaan panjenengan. Oh, di kesiswaan ini. Mantap. Itu malah bagus Pak, malah sesuai itu. Menggerakkan itu nanti. Oke. Berarti membuat review ya, kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, perpus. Nah, kalau hanya mereview Pak, kayaknya nanti anak-anak kurang minat. Mungkin ada outputnya dari hasil review atau hasil dari puisi. Tadi ada outputnya Pak. Kira-kira apa Pak output yang bisa anak-anak ini nanti greget untuk membuatnya? Iya, itu saya punya ini juga terkait dengan proses review itu, karena anak-anak sekarang ini kan identiknya itu kan tidak hanya keterbacaannya secara manual gitu ya, tapi mungkin mereka juga bisa menuangkan secara
digital gitu ya. Nah ini saya juga menginginkan itu anak-anak sesuai dengan ini ya, justru karakteristiknya itu mereka dapat membuat video-video kreatif dari apa yang mereka baca. Jadi harapannya itu. Dan satu lagi mungkin Bu Dian itu kok kemudian saya teringat ini di sekolah saya itu ada ini ada apa hutan itu ya, ada hutan sekolah gitu ya, Nah, sebagai luas berarti. program. Ya, program Adiwiyata ini kan kita kalau ada tamu diminta untuk nanam di hutan ini ya. Oh, Ini kok keren. anak-anak itu kan kalau kalau apa ini waktu istirahat kan seringkali nongkrong di situ ya. Hmm, Nah, ini saya jadi teringat ini nongkrong di situ. Mungkin saya juga akan memaksimalkan ini ya apa hutan hutannya. ini untuk juga digunakan sebagai mungkin hutan baca gitu ya. Betul. Hutan baca. Nah, kebetulan di situ ada ini, ada gazebo-nya itu ya. Nah, ini mungkin nanti akan saya kuatkan juga di situ ya, Di pojok, terkait dengan ya tadi ketersediaan. pojok baca tadi Nah, juga. untuk tempat untuk mereka nongkrong karena di situ juga ada akses internet. Nah, ini mungkin nanti eh, terkait dengan tidak hanya review gitu ya. Saya menginginkan nanti juga mungkin anak-anak bisa membuat konten-konten digital itu yang dari hasil mereka membaca buku sesuai dengan topik yang disenanginya gitu ya. Ya, bagus Mungkin itu itu Pak yang berarti. nanti eh, Konten digital gitu Pak ya, bisa masuk ke website sekolah ataupun bisa media sosial anak-anak iya. gitu ya. Dan satu lagi Pak, selain konten digital nanti mungkin ada output satu lagi yang bisa menjadikan istilahnya itu prestasi sekolah Pak, diwujudkan dalam bentuk apa Pak? Nah, ini terkait dengan prestasi ini eh, yang ingin konsen yang saya inginkan juga ini apa terkait dengan publikasi ya, Ya. terkait publikasi hasil penelitian gitu. Karena anak di SMK ini kan juga selain praktek itu kan biasanya mereka ditantang untuk menghasilkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Ya. Nah, ini mungkin nanti sebagai bagian dari kegiatan literasi itu untuk menghasilkan laporan penelitian yang mungkin nanti bisa kita ikutkan untuk berbagai ajang di kegiatan ini lomba karya ilmiah gitu ya, karena kebetulan juga ada ini sudah ada ekstra di apa karya tulis ilmiah itu ya, ini mungkin nanti saya bisa masuk juga di situ gitu ya, jadi produknya itu juga bisa kita publikasikan dalam bentuk karya tulis yang bisa diikutkan dalam berbagai lomba. Ini saya kira juga cukup baik ini, yang mungkin nanti bisa saya laksanakan untuk penguatan literasi anak-anak di sekolah. Oke, berarti sudah terbuka ke prestasi Pak ya, publikasi dan ekstra KIR. Iya. Nah, publikasinya satu lagi Pak yang mungkin bisa Pak. Mungkin publikasi untuk sekarang promosi sekolah kita. Nah, itu sekolah Pak Majid mungkin sudah adakah sarana publikasi yang mewadahi anak-anak ini untuk menulis berbagai macam artikel, tips-tips apa gitu. Ada nggak Pak wadah publikasi di tempat penjenengan kira-kira yang bisa dikembangkan seperti itu? Apa Pak mungkin? Kalau untuk anak-anak sendiri di lingkup sekolah itu kemudian yang memang kita sudah berjalan itu kan ada ekstra jurnalistik, ada KIR Tuh. gitu ya. Yang jurnalistik itu biasanya yang ini ya, yang dia mengelola mading, ya mading sekolah itu dikelola oleh jurnalistik. Nah, mungkin ini juga bisa kita ini ya, bisa kita kuatkan juga. Jadi hasil-hasil review ataupun bersifat tematik itu mungkin nanti bisa dipublikasikan di internalnya itu berupa di mading sekolah. Karena ini kebetulan juga mading ini letaknya juga bisa ini mudah diakses anak-anak ketika berjalan di lorong-lorong sekolah itu, tempatnya saya kira itu strategis untuk ini ya, untuk menguatkan apa, memberikan informasi kepada anak-anak terkait dengan publikasi yang dilakukan oleh teman mereka sendiri gitu. Kalau untuk yang di luar sih sebenarnya ini ya, sebenarnya kita juga sudah, tapi untuk anak-anak ini yang belum maksimal gitu ya. Nah, ini mungkin nanti artinya hanya ikut lomba di kejuaraan, nah mungkin nanti ya di perencanaan mungkin nanti juga kita dorong anak-anak untuk publikasinya juga masuk pada ini
apa majalah atau Ya. media-media pendidikan ada di Sidoarjo maupun di yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi ya. Mungkin nanti kita juga mulai mengarah ke sana ini kelihatannya ini. Supaya nanti anak-anak juga memiliki kesempatan yang baik terkait untuk penguatan literasi. Ya. Ya itu Pak, mading itu kan masih dalam lingkup sekolah ya Pak ya. Kalau yang keluar kan bisa langsung majalah sekolah aja gitu mungkin. Ini karena Bapak tadi sudah bilang mading langsung searah aja. Kira-kira bagaimana kalau tempat panjenengan untuk majalah itu Pak kira-kira? Untuk kalau majalah dinding memang ini ya sudah berjalan. Tapi mungkin nanti bisa kita kuatkan ini tadi ya. Kalau biasanya kan bersifat anak-anak itu bersifat tematik, misalkan sekarang hari kemerdekaan itu ya, yang mereka infokan tentang itu. Nah, mungkin nanti bisa kita tambahkan juga itu terkait dengan mereka anak-anak yang hasil membacanya itu kok ada informasi yang menarik misalnya tentang kesehatan, tentang apa penemuan-penemuan terbaru mungkin ya. Nah, itu mungkin nanti juga bisa kita tingkatkan, kita fasilitasi di ini di Mading itu ya. Itu mungkin itu juga rencana yang sangat baik ya, yang sangat baik yang bisa dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Sehingga di pengelolaan Mading itu tidak hanya apa ya, harapannya tidak hanya satu satu bidang yang bersifat itu ya tematik, tapi juga ada penemuan-penemuan yang baru yang dipublikasikan sehingga lebih mendorong keingintahuan anak dan mereka juga terinspirasi ya dari yang hasil yang sudah dihasilkan oleh teman mereka dari hasil berpraktek ataupun membaca perpustakaan gitu ya. Jadi mungkin itu ya Yeah. untuk kedepannya itu kelihatannya memungkinkan untuk dilakukan ini Bu Dian. Iya, kalau Ya. boleh tahu Pak, di outputnya jurnalistik ekstra ini ya, ekstra jurnalistik ini apa Ya. baru mading ini apa sudah ada dalam bentuk apa tadi? Kalau Dengan- jurnalistik selain Mading memang ini Bu Dian apa di konten mereka kan berpraktik tidak hanya tulisan ya, tetapi juga mereka berpraktik pengambilan foto, video gitu ya. Nah, mereka itu diolah menjadi ini apa video-video pendek gitu ya. Video pendek baik mengenai kegiatan sekolah ataupun kegiatan yang mereka lakukan di luar sekolah. Ya, jadi produknya itu sih Mading, kemudian ada foto, ada video yang kemudian secara digital mereka buat dalam bentuk video-video pendek. Itu yang anak jurnalistik itu yang sekarang dilakukan itu. Iya. Kalau majalah itu sudah ada Pak, majalah sekolah. Majalah sekolah. Kalau majalah belum ada ini Bu Dian. Nah, itu Majalah belum ada ini. kayaknya kan sudah berpotensi itu Pak, anak-anak itu udah potensi-potensi, sudah ada artikel, ada foto, video sudah bagus itu. Mungkin loh Pak itu. Iya. Apakah mungkin ada kemungkinan Itu kesana itu? iya, ini untuk majalah ini memang awalnya sempat terbesit juga terkait dengan bagaimana dalam membuat majalah sekolah sehingga anak-anak itu kegiatannya itu lebih tercover, lebih lebih baik gitu ya. Nah, karena waktu itu belum bisa dilakukan dengan ini ya, belum bisa diwujudkan. Akhirnya kami itu medianya itu akhir tahun saja itu Dian, dalam bentuk kalender ini. Oh gitu. Jadi kegiatan anak-anak kita fullkan di kalender itu ya. Nah, meskipun itu dalam hanya berupa foto yang ada captionnya gitu ya. Tapi mungkin nanti itu bisa kami pikirkan itu. Oke, kalau melihat potensi-potensi panjenengan sampaikan tadi itu, sudah istilahnya itu sudah banyak gitu potensinya sudah luar biasa. Anak-anak sudah membuat mading kan tinggal media saja, mading sama majalah sekolah itu kan hanya tinggal beda media gitu aja. Iya. Mungkin akan memberi lebih motivasi gitu kan anak. Seperti itu mungkin Pak ya. Betul. Wah sudah banyak ini berarti tadi alternatif kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah Pak Majid ini, mulai dari apa tadi itu pojok baca di sekolah sampai di hutan tadi sampai di keren sekali Pak punya hutan ini
punya hutan apa tadi, hutan apa namanya, dan baca. hutan baca ya, lumayan itu sudah ada gazebo, berarti anak-anak kan nyaman di sekolah. Kemudian Iya, ada apa namanya, kolaborasi untuk membuat review itu tadi Pak ya. Nah itu tadi Pak, membuat betul. review dan artikel itu, selain tadi kan medianya panjenengan rencananya ada pojok baca, kemudian ada lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba puisi, mading, dan nanti juga akan insya Allah ada majalah sekolah. Mungkin ada satu lagi Pak yang itu bisa untuk aplikasi Pak, yang bisa memberi semangat. Dan ini memang panjenengan yang tadi kolaborasi tadi Pak. Mungkin ada ide lagi Pak yang untuk kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu. Nah, di sini mungkin nanti Iya, akan output ada hasil yang itu Pak, bisa terekam, eh, jejaknya itu bisa terekam gitu. Yang iya, kalau kolaborasi dengan ya, guru lain itu memang kan eh, masih ini ya, masih selama ini masih ada apa ya, benang terputus gitu ya. ya, Hanya berhenti ketika anak-anak dengan guru gitu ya. Nah, mungkin nanti dengan adanya apa, bisa ditindaklanjuti dengan adanya kolaborasi ini, dan mungkin bisa diwujudkan dengan pembuatan majalah atau apa itu ya. ya, Mungkin nanti betul. kita kolaborasinya bisa masuk di situ. Jadi hasil karya anak-anak itu dari mapel-mapel itu Ya, yang hasil penelitian atau apapun mungkin bisa di ini ya, bisa di apa, publis di majalah yang majalah, kita iya, punya. Mungkin itu ya iya, tindak lanjutnya dari kolaborasi ini gitu ya. iya. Jadi semakin berminat nanti anak-anak kalau wadahnya sudah ada itu. Iya, Betul, betul, betul. semoga saja nanti Iya, bisa ini ya, bisa dapat meningkatkan iya, apa eh, minat anak dalam bidang literasi gitu ya, sehingga kuat mereka secara teori, kuat juga secara praktek gitu ya, harapannya itu. oke. Wah, luar biasa sekali. Potensinya sangat bagus sekali Pak. Kekuatan-kekuatan, aset-asetnya ini juga belum aneka ragam. Lah itu Pak, di sekolah panjenengan apakah sudah ada guru yang sebagai penulis Pak? Kalau di penulis ada beberapa yang sudah kita identifikasi Hmm. itu, ada guru sejarah, kemudian ada guru PPKN gitu ya, itu termasuk dengan saya ya, Nah, itu sudah panjenengan penulis juga, sering keren. menulis di sudah sering menulis di koran, majalah, dan juga beberapa buku yang sudah kita hasilkan, termasuk pernah juga sih berkolaborasi dengan anak-anak menghasilkan buku gitu ya. Nah itu. Nah itu kan hanya dari apa, dari komunitas yang masih ini ya, masih terbatas gitu ya. Hmm. Maksudnya kan ada apa, kita memiliki komunitas anti perundungan itu kan hanya beberapa anak Hmm. kita buat itu. Nah, Ya. harapannya dengan literasi ini semakin meningkat itu paling tidak menjangkau lebih luas kepada anak-anak yang lain. Nah, harapannya itu. Nah itu berarti sudah, komunitas penulisnya itu sudah ada berarti. Timbang Iya. kolaborasi lagi Pak, bisa kolaborasi lagi dengan Nah, guru-guru betul. bahasa ini. Nah di situ Iya. bisa ikuti jejak panjenengan. Iya. Wah, keren keren, bagus sekali. Mungkin ada lagi Pak yang bisa dilakukan selain tadi, udah banyak tadi. Karena Iya. inilah kesesuaian, ini tepat sekali kesesuaian, langsung nanti bisa melaksanakan, memprogramkan. Mungkin ada lagi program lagi Pak selain itu Pak. Kalau saya inginnya yang tadi yang sudah teridentifikasi dari obrolan ini, Mm-mm. saya kira untuk selanjutnya mungkin menguatkan lagi ya, menguatkan lagi, terutama saya juga baru ini ya di obrolan ini kemudian mampu mengidentifikasi lebih ini lagi ya, potensi-potensi itu gitu ya. Iya, iya. Nah ini nanti ini yang akan jadikan dasar untuk menguatkan ya, menguatkan terutama terkait dengan kolaborasi gitu ya, Mm-mm. kolaborasi dengan guru yang lain itu supaya eh, lebih menyasar lagi ke anak-anak gitu ya, program-program terkait penguatan literasi itu ya. Mungkin nanti yang sudah teridentifikasi tadi mulai pojok baca, kemudian baca, kemudian terkait dengan publikasi hasil penelitian atau pembuatan majalah. Nah, ini mungkin nanti yang ingin saya lakukan mungkin nanti ini apa,
bangun kolaborasi dengan teman-teman yang lain, dengan guru-guru yang lain itu untuk dapat mewujudkannya gitu ya, Hmm. menguatkan dan mewujudkan dari rencana yang mungkin nanti saya lakukan ini. Hmm. Iya, bagus. Berarti selain panjenengan tadi menunjukkan bahwa yang dapat membantu panjenengan beberapa guru tadi Pak ya, beberapa guru tadi terkait Iya, dengan beberapa hal tersebut. Mungkin ada pihak lain lagi Pak yang bisa membantu panjenengan selain guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang tadi mau diajak kolaborasi tadi. Pihak-pihak mana saja Pak? ya. Mungkin nanti saya ini kebetulan kan sekolah kita dekat dengan perpustakaan daerah ini Nah, Bu itu. Dian, ya nggak terlalu jauh lah. Nah, mungkin nanti saya ini ya, saya akan coba ini juga melibatkan Perpusda ya, barangkali ada program-program yang kaitannya peningkatan literasi ke sekolah gitu ya. Nah, biasanya kan eh, kalau dari pihak luar itu juga mungkin akan menarik juga bagi murid gitu ya. Karena mungkin di apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh misalkan Perpusda yang akan kita ajak itu juga menyasar sesuai dengan usia anak-anak dengan programnya yang lebih menarik gitu ya. Nah, itu mungkin pihak luar ya, pihak lain yang Ya, akan saya libatkan dalam kegiatan literasi di sekolah gitu ya. betul betul. Nah itu tadi yang kalau terkait dengan mading majalah berarti pihak nopo Pak yang bisa panjenengan gandeng nanti Pak. Kalau untuk majalah mungkin tetap ini ya, anak-anak ini ya yang bisa kita kuatkan supaya mereka itu ada proses belajar di situ ya, proses belajar bagaimana mencari sumber sumber apa berita ataupun sumber yang akan dipublis itu, dan juga mereka juga belajar tentang kreativitasnya, bagaimana menghias dan menyajikan mapping itu ya, karena mapping itu mungkin tapi secara visual kan supaya mereka anak-anak itu tertarik kan, anak-anak biasanya belajar tentang ini apa menghias, kemudian memodifikasi tampilan gitu ya. Mungkin itu nanti yang kita kuatkan juga kepada anak-anak yang mengelola mapping ini. Supaya anak-anak juga ini bahwasanya mapping itu tidak media yang dianggap apa jadul gitu ya. Jadul tapi tetap tetap update dengan tampilan yang lebih menarik gitu ya. Itu yang akan kita kuatkan nanti di mappingnya itu. Lah selain siswa berarti ada pembimbingnya itu di bawah naungan siapa Pak pembimbingnya untuk mading itu Pak? Di kalau mapping itu kan bagian dari ada di pembina OSIS ya. Hmm, Di pembina OSIS ada salah satu guru yang sebagai pembina OSIS sekaligus koordinator dari setiap ekstra. Jadi setiap ekstra itu ada pembinanya dan dari situ ada satu yang sebagai koordinatornya. Yang memantau seluruh ekstra yang ada. kalau tadi rencana mungkin akan melakukan majalah tadi Pak majalah sekolah kira-kira nanti ingin yang bisa membantu panjenengan kira-kira siapa Pak yang untuk majalah itu? Mungkin nanti yang akan saya libatkan itu tadi yang teman-teman yang sudah punya ini ya pengalaman menulis ya di berbagai media massa gitu ya. Mungkin nanti yang secara intern akan kita libatkan dalam membuat perencanaan ini ya majalah ini supaya nanti bisa diwujudkan oleh sekolah gitu ya. Mungkin nanti kita akan membentuk tim dari guru dan dari sekolah itu saya kira juga bisa itu ya. Jadi anak-anak yang mungkin nanti bisa membantu dalam membuat konten untuk isi majalahnya, nanti guru-guru yang setidaknya mereview baik Editor foto gitu maupun ya. tulisannya yang mungkin nanti bisa dipublish. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ini Pak, dari beberapa kan rencana udah ada, kemudian pendukung udah Hmm. diidentifikasi. Kapan Pak kira-kira ini bisa akan dimulai gitu, kemudian diwujudkan Pak? Untuk rencana tadi mungkin yang bisa dalam waktu dekat ya, mungkin 2 minggu ke depan ini untuk pojok baca sudah bisa kita laksanakan nih untuk pojok baca ini ya, untuk pojok baca. Kemudian setelah itu mungkin di hutan bacanya ya, di hutan bacanya kita kita sediakan di situ dengan buku-buku mungkin yang lebih ringan ya, buku-bukunya di hutan Ya, baca itu ya, tidak buku-buku yang berat ya, mungkin nanti
kita akan sediakan itu. Ya, jadi dalam waktu dekat mungkin itu. Yang kemudian untuk apa ya, yang meeting itu kan sudah berjalan. Nah, mungkin nanti kita kuatkan terkait itu tadi, eh, bagaimana dia mengelola majalah dinding itu supaya lebih menarik. Untuk majalah dan ini mungkin jangka jangka menengah, jangka panjang ya, karena nanti akan kita komunikasikan lagi dengan setidaknya wali murid gitu ya, wali murid, kemudian manajemen di sekolah gitu ya, karena ini kan terkait dengan cetak dan distribusi gitu ya. Cetak mungkin itu yang jangka panjangnya gitu ya, jangka pendek, menengah, jangka panjangnya gitu. Menengah Jadi panjangnya kira-kira kapan itu Pak? eh, mungkin di semester akhir semester ini mungkin nanti bisa bisa ini ya, bisa progresnya bisa kita lihat terkait dengan majalah ini ya, terkait dengan majalah ini mungkin di akhir semester ini bisa kita sampaikan ke orang tua juga ya, ke orang tua juga terkait dengan rencana yang akan kita lakukan ini. Gitu. Berarti perencanaannya baru akhir semester ini. Berarti launchingnya kira-kira Ya. menurut panjenengan rencananya itu akan dilaunchingkan kapan Pak untuk majalah, target panjenengan gitu. Kalau rencananya berarti akhir semester ini, berarti target majalahnya itu akan terbit. Semoga di awal tahun apa di awal semester berikutnya, semester Oh 2 gitu. atau di bulan ini ya, di bulan, semoga bulan Januari sudah bisa ini, sudah bisa apa, Jadi sudah bisa launching ya Pak ya gitu ya. majalahnya ya Pak. Iya. Oke. Berarti harus ini kan ada beberapa tahap gitu Pak ya untuk membuat majalah, membentuk Iya. tim, kemudian setelah maksudnya mengkomunikasikannya gitu Betul. ya. Ya. Itu Iya. butuh waktu panjang. Oke. Eh, itu untuk pelaksanaan jangka menengah panjang ya Pak. Yang terdekat berarti yang Iya. untuk pojok Yang baca. pokok baca, Baca. hutan baca itu dalam waktu dekat akan kita laksanakan itu. Oke, oke. Kalau untuk yang ini, yang tadi buku tadi Pak, untuk membuat buku kayaknya ya tadi ya, membuat buku anak-anak itu mungkin itu apakah juga menengah atau bagaimana panjang rencananya? Ya, kalau untuk kolaborasi guru dan murid dengan membuat buku itu saya kira juga itu bisa ya, bisa saya terapkan untuk di program yang jangka menengah dan Ya. jangka panjang juga. Oke. Ya, itu. Karena kemarin itu tes case-nya baru sekali gitu ya, sudah menghasilkan tapi tes case-nya baru sekali itu gitu ya. Itu prosesnya agak ini juga Panjang. sekitar 4 bulan itu baru bisa terjun. Mungkin untuk berikutnya itu ya. Jadi yang jangka menengah dan panjang itu majalah dan Buku. kolaborasi penulisan buku itu Oke. anak-anak. Oke, karena kan ini panjang Pak ya dan butuh proses yang sangat Ya, bertahap gitu ya, panjang iya, sekali. Nah, kira-kira nih kalau betul. panjenengan di akhir semester tuh ya mungkin agak anu Pak ya. Mungkin lebih awal lagi Pak, mungkin kira-kira kapan bisa dilaksanakan untuk tahap awal saja. Maksudnya ketika merencanakannya gitu kan perlu ada tahap awal Pak ya. Dimulainya itu kira-kira kapan Pak? Tahap awalnya itu mungkin Ya, ini koordinasi, membentuk tim itu mungkin Pak. ya mungkin bisa saya laksanakan di ini ya 2 minggu ya, 2 minggu mulai dari sekarang ini ya. Di situ saya berencana untuk mengajak teman-teman di pembina sekbid di OSIS Nah, ya itu. untuk koordinasi. Nah itu mungkin waktu itu nanti saya sampaikan juga terkait dengan rencana ini. Hmm. Karena nanti sekitar 2 minggu ke depan saya akan mengumpulkan teman-teman ya di apa yang tergabung dalam pembina OSIS. Nah mungkin nanti rencana ini akan saya sampaikan juga Oke. terkait apa penyusunan majalah dan buku ini. Oke, berarti target panjenengan di tahap awal 2 minggu ke depan sudah ada beberapa yang Ya, akan terlaksana Pak ya. Pojok baca, kemudian ya, rencana awal untuk program menengah dan panjang tadi. Nah, kira-kira ya. butuh waktu 1 minggu untuk prosesnya atau bagaimana? Agar kita bisa ngobrol lagi nanti untuk review Oh, gimana pelaksanaannya gitu loh Pak maksudnya. ya. Baik, nanti mungkin ya itu apa di pojok baca, Mm-mm. di hutan baca. Nah, itu mungkin nanti kemudian nanti setelah koordinasi itu, nah mungkin nanti 2 minggu lagi saya akan minta ini ya Ngobrol lagi ngobrol lah lagi ya. dengan Oke, dia ini oke, ya. oke. Berarti
setelah 2 minggu pelaksanaan itu Pak ya, targetnya 2 minggu itu terlaksana, Ya, baru itu kita ngobrol lagi. Oke, luar ya. biasa ini Pak Majid ini. Oke Pak, wah dari kita sudah ngobrol panjang ini. Kira-kira apa yang panjang dapatkan Pak dari hasil kita ngobrol siang hari ini Pak? Oke, saya terima kasih ya Budian sudah ditemani ngobrol ya siang ini gitu ya. Karena dari obrolan ini saya akhirnya gitu, ini ya, secara tidak langsung akhirnya saya kemudian mengidentifikasi lagi gitu ya, mengidentifikasi lagi kekuatan-kekuatan yang ada di terutama sumber daya yang ada di sekolah gitu ya. Nah, dari percakapan ini kemudian saya mendapatkan poin-poin penting terutama terkait dengan sumber daya yang ada di sekolah, mulai dari beberapa guru yang juga memiliki minat di literasi yang cukup baik, kemudian ada anak-anak yang juga memiliki potensi dalam pengelolaan literasi gitu ya, termasuk juga saya kemudian mampu mengidentifikasi terkait dengan sumber daya lingkungan yang ada di sekolah gitu ya, terutama untuk kegiatan di pojok baca maupun di eh, pembuatan atau mengaktifkan hutan ini menjadi hutan baca gitu yang lebih menarik ya. Dan itu sangat sangat ini ya, sangat penting dalam percakapan ini yang saya dapatkan sehingga saya dapat merencanakan hal-hal apa yang harus saya lakukan dengan eh, hasil dari identifikasi ini. Nah, itu poin-poin yang saya dapatkan dari percakapan di sesi ini, Budi ya. Terima kasih Ya, yang telah ini ya bersama ini. ya semangat Ya, Pak, semoga berhasil. Di kesiswaan sangat penting ya, soalnya Pak amin. literasi ini ya. Sama kurikulum Ya. juga ini ya. Oke, bagaimana perasaannya Pak? Sudah Alhamdulillah ini semakin ini ya, semakin tercerahkan, semakin senang Alhamdulillah. ini. Oke, oke. Semoga Ya, secerah di Sidoarjo siang hari ini. iya, Oke, iya. oke. Ngatur Pak nggih. Ya, Oke, terima kasih obrolan sangat luar biasa. Semoga program panjenengan bisa terwujud. Dan nanti berarti 4 minggu berikutnya Pak ya, kita akan ngobrol kembali untuk ya, melihat perkembangan dari program panjang yang kita obrolkan pada siang hari. ya. Oke, sehat selalu nggih Pak Majid. Salam untuk keluarga. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih, Oke, Budian. Oke, Assalamualaikum. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.